Terkait surat Dewan HAM PBB, pemerintah diminta serius akhiri kekerasan di Papua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyambut positif upaya pemerintah untuk berkoordinasi dalam menjawab pertanyaan Dewan HAM PBB terkait sejumlah persoalan HAM di Papua. Namun demikian, pemerintah juga diharapkan berupaya serius untuk mengakhiri masalah kekerasan yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Harapan kita, pemerintah bukan hanya serius dalam menjawab surat Dewan HAM PBB, namun harus melakukan upaya luar biasa dalam mengakhiri kekerasan di Papua. Sebelumnya, Dewan HAM PBB melalui Special Procedures Mandate Holders meminta pemerintah Indonesia melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut rencana, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pertemuan antara KL untuk merespon permintaan Dewan HAM PBB tersebut. Lebih lanjut, Usman menyebutkan sebenarnya surat yang diajukan pelapor khusus Dewan HAM merupakan prosedur standar yang dilakukan PBB untuk melihat kondisi HAM di suatu negara. Kondisi yang jadi soal, surat ini khusus hanya menyoroti kasus kekerasan di Papua. Apalagi wilayah-wilayah disebut para pelapor khusus itu seperti Intan Jaya dan Puncak merupakan lokasi konflik kekerasan di Papua selama beberapa tahun belakangan, termasuk isu pengungsi yang jumlahnya hingga ratusan ribu jiwa. Karena itu, tambah Usman, dirinya berharap pemerintahan menindaklanjuti pertanyaan Dewan HAM PBB dengan melakukan investigasi yang kredibel. Investigasi ini menjawab pertanyaan apakah ada kekerasan atau penghilangan paksa warga lokal seperti yang diungkap dalam SPMH. Sebagaimana diketahui, sejumlah klarifikasi yang diminta Dewan HAM PBB antara lain kasus tewasnya anak umur 2 tahun, serta terlukanya anak umur 6 tahun akibat tertembak dalam kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPNPB di Sugapa. Selain itu, ada kasus hilangnya Samuel Kobogao yang dilaporkan sebagai korban penghilangan paksa oleh oknum TNI Raider 501. Dalam surat Dewan HAM PBB yang ditandatangani pelapor khusus tentang hak masyarakat adat Dewan HAM PBB, Jos Francisco Kalitsai, juga disebutkan Dewan HAM PBB meminta klarifikasi mengenai meningkatnya jumlah pengungsi lokal akibat konflik kekerasan di Papua. Dewan HAM PBB memperkirakan sejak eskalasi kekerasan pada Desember 2018, konflik kekerasan di Papua Barat telah menyebar ke 7 kabupaten, yakni Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Mimika, Duga, Maibrat, Yahukimo, dan Puncak. Hal ini menimbulkan peningkatan jumlah pengungsi yang diestimasikan berjumlah 60.000 hingga 100.000 orang. PBB layangkan surat ke pemerintah Indonesia. PBB meminta RI memberikan klarifikasi terkait dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan dan pemindahan paksa di Papua dan Papua Barat pada periode 2021 lalu. Mengutip CNN Indonesia, dalam surat bertanggal 22 Desember ini, Special Procedures Mandate Holders mengajukan permintaan data, informasi, dan klarifikasi dalam 11 poin. Di antaranya adalah jumlah orang yang tewas termasuk masyarakat sipil dalam bentrok antara kelompok OPM dan militer, penangkapan orang asli Papua, informasi mengenai terbunuhnya Patianus Kogoya beserta istri dan saudaranya, hingga penjelasan tentang pembatasan akses bagi Komnas HAM, Palang Merah Internasional, serta pekerja gereja. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rina P. Sumarno membenarkan permintaan PBB tersebut. Itu proses yang biasa. Kita sebagai negara anggota PBB dapat menerima pertanyaan seperti itu dan pemerintah perlu menjawab. Rina menjelaskan komunikasi dari SPMH PBB tak hanya dilakukan ke Indonesia dan PBB bisa meminta informasi pada negara anggota. SPMH sendiri adalah prosedur khusus Dewan HAM PBB yang dapat menerima laporan dari sejumlah orang dan meminta informasi juga klarifikasi atas suatu peristiwa atau kebijakan yang diduga atau berpotensi sebagai pelanggaran HAM. Rina juga menyatakan pemerintah akan menyusun fakta-fakta untuk menjawab PBB dalam rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam. Ini untuk mendapatkan informasi akurat dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tentunya, Respon Indonesia perlu menyampaikan informasi dan fakta-fakta yang akurat. Rapat itu semula akan digelar pada Senin 14 Februari mendatang. Namun Rina menyebut, rapat terpaksa ditunda lantaran banyak anggota yang tidak bisa hadir baik secara langsung maupun daring.